Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Yang hari ini pertemuan atau pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu, mata pelajaran geografis kelas 12 oleh saya sendiri, Muhammad Fahri, yang tentang geopolitik Indonesia, memahami wawasan Nusantara dan perannya. Jadi, Bapak Ibu, saat ini ya, geopolitik Indonesia saat ini itu berfokus pada mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah rivalitas kekuatan besarnya AS dan Tiongkok ya di kawasan Indo sampai Pasifik, dengan berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif ya Bapak Ibu. Nah, jadi saat ini geopolitiknya Indonesia berfokus pada mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran yang ada di slide ini, jadi Bapak Ibu memahami wawasan Nusantara dan perannya. Nah, jadi Bapak Ibu, wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Posisi geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan terbesar menjadikannya pusat penting dalam dinamika geopolitik global. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak yang ingin bekerja sama ya Bapak Ibu dengan negara kita, negara Indonesia yang terdekat utamanya biasanya seperti itu. Nah di sini menghubungkan antara Asia, Australia dan dua samudra utama. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya wawasan Nusantara dan posisi strategis Indonesia. Definisi dan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bukan sekedar doktrin militer ya, melainkan cara pandang holistik yang menegaskan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Nah, jadi pandang holistik itu Bapak Ibu ya, yang menegaskan bahwa negara kita, negara kesatuan kita ini Indonesia dianggap sebagai kesatuan politik ya, di politiknya, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Jadi ada sekitar 4 ya Bapak Ibu yang menurut pandangan holistik begini ya. Nah, jadi konsep ini menempatkan wilayah bangsa dan tumpah darah sebagai inti persatuan dan kedaulatan negara yang harus dijaga secara terpadu dan sinergis. Nah, jadi Bapak Ibu, yang sangat menonjol ya, kesatuan politik kita, ekonomi, sosial, dan pertahanan ini yang harus negara atau rakyat atau warga Indonesia yang harus dijaga. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi posisi geografis Indonesia, posisi geografis Indonesia sebagai jembatan benua dan samudra. Indonesia berada di posisi silang dunia yang strategis. Vertikalnya menjadi jembatan antara Asia dan Australia. Dan sementara horizontalnya menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai titik pusat perdagangan global serta pengontrol jalur pelayaran internasional yang sangat vital.
Jadi Bapak Ibu, eh, negara kita ini adalah letaknya di antara dua benua ya Bapak Ibu, Asia dan Australia. Nah, dan dua samudra, dua samudra itu India dan Pasifik ya Bapak Ibu. Nah, jadi negara kita ini sangat-sangat strategis posisinya Indonesia ini ya. Baik dia di Asia dan Australia itu mereka harus melewati yang namanya Indonesia. Nah, jembatan samudra terletak di antara Samudra Hindia ya Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Barat selatan dan Samudra Pasifik itu bisa di timur dan utara. Nah, jadi Bapak Ibu, pengaruh dan dampak posisi geografis yang ada pada Indonesia ini, nah itu ada ekonomi dan perdagangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Indonesia ini sebagai jembatan, nah salah satunya adalah berdampak kepada bagian jalur perdagangan. Nah, kemudian mempermudah ya ekspor dan impor yang meningkatkan potensi ekonomi ke kelautan seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, pentingnya posisi silang dunia dalam geopolitik nasional. Nah, jadi Bapak Ibu, pentingnya posisi silang dunia dalam geopolitik nasional. Nah, jadi Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara dua benua tadi ya, Asia dan Australia. Serta dua samudra besar ya Bapak Ibu, Hindia dan Pasifik. Nah, posisi silang dunia ini menjadikan Indonesia titik utama dalam jalur perdagangan internasional dan pusat dinamika geopolitik yang menghubungkan berbagai kawasan ekonomi dan keamanan global secara vital. Nah, baik Bapak Ibu, potensi dan peluang kerja ya sama geopolitik. Kekuatan jalur maritim dan choke points strategis. Jadi Indonesia menguasai 3 dari 4 choke point maritim dunia. Nah, apa saja itu? Nah, ada Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur ini sangat vital ya bagi perdagangan global dan suplai energi negara-negara industri. Hal ini membuka peluang besar untuk kerjasama keamanan maritim dan pengembangan teknologi navigasi serta infrastruktur pelabuhan. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Kemudian visi poros ya maritim dunia dan pembangunan infrastruktur global. Pemerintah Indonesia mendorong visi poros maritim dunia dengan proyek seperti tol laut. Nah, kalau di daratan kan jalan tol ya Bapak Ibu, itu mempermudah biasanya untuk alur jalan lebih cepat ya, atau jalan yang bisa dilalui beberapa alat transportasi yang besar-besar begitu Bapak Ibu. Nah, sama jangan di tol laut ya dibuat, dan pelabuhan hubungan internasional. Nah, ini mengundang investasi asing untuk meningkatkan konektivitas logistik global, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat distribusi maritim, dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, nah di sini pemanfaatan sumber daya alam untuk diplomasi dan kerjasama industri hijau. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Bapak Ibu. Penting untuk baterai kendaraan listrik EV. Ya, negara ini menggunakan kekayaan sumber daya alamnya sebagai alat diplomasi untuk mendorong hilirisasi industri, ya, menarik investasi dan raksasa teknologi seperti Tesla dan Hyundai guna membangun manufaktur berbasis hijau di dalam negeri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Indonesia ini sangat diincar-incar negara lain Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah
Kesimpulan ya Bapak Ibu ya, Indonesia memegang posisi strategis global yang unik sebagai negara kepulauan terbesar dan pengontrol jalur perdagangan utama. Dengan kekuatan maritim dan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia memiliki peluang besar dalam kerjasama internasional, investasi, dan diplomasi. Visi poros maritim dunia memperkuat peran Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keamanan regional. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan kita di minggu ini atau di pertemuan kedua ini tentang mata pelajaran geografis kelas 12. Baik, terima kasih atas uh, kerjasamanya ya. Untuk saat ini tidak ada tugas, jadi Bapak Ibu cuman menonton dan melihat apa yang disampaikan melalui video ini. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.